Haleluya, puji nama Tuhan. Bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Saya akan baca di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Bunyi firman Tuhan dengan perikop, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengar ya, sudah sering kita mungkin baca, atau mungkin kita baca di renungan-renungan firman Tuhan dalam buku-buku renungan ya. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Namun saat ini kita mau belajar bersama-sama, ada hal luar biasa yang Yesus lakukan terlebih kepada ibu janda ini. Apa hal luar biasa yang kita mau pelajari saat ini dari firman Tuhan ini? Nah, firman Tuhan berkata, dikatakan pada ayatnya yang ke-13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama-sama dikatakan bahwa rombongan Yesus memasuki kota Nain, dan rombongan orang yang mengusung jenazah ini bersama dengan ibu janda ini juga sedang berjalan membawa mayat dari anak dari ibu janda ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan yang kita tahu dalam kisah cerita firman Tuhan, ketika orang sakit melihat Yesus, mereka langsung datang kepada Yesus dan meminta pertolongan. Nah, ibu janda ini kita melihat hal unik yang kita mau lihat, bahwa ibu janda ini mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, mendapat anugerah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ketika Yesus melihat, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus. Jadi ibu janda ini tidak datang tersungkur kepada Tuhan seperti yang biasanya kita baca tentang kesembuhan-kesembuhan yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat ibu janda ini menangis karena anaknya meninggal, anaknya yang masih muda. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa hal yang kita mau pelajari dari kisah firman Tuhan ini? Hal yang kita mau lihat dan kita mau pelajari adalah kalau Yesus memiliki belas kasihannya yang besar kepada ibu janda ini ketika melihat ibu janda ini menangis, apalagi kita orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, ketika datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan. Apalagi kita orang-orang yang percaya ini. Tidak mungkin kita yang orang yang percaya ini tidak mendapatkan kasih karunia, anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak pada kita semua saat ini, mari tetap terus kuatkan iman kita kepada Tuhan. Bahwa kalau kita mengikut Tuhan, kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan, tetap terus menggugah hati Tuhan. Dengan cara apa? Duduk di kaki Tuhan. Itu cara yang paling luar biasa untuk kita menggugah hati Tuhan. Ibu janda ini menggugah hati Yesus ketika Yesus melihat ibu janda ini ditinggal oleh anaknya, tidak memiliki apa-apa lagi. Kira-kira seperti itu. Ibu janda ini sudah tidak memiliki suami, anaknya meninggal, dan Yesus, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kalau kita juga datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, maka saya yakin dan percaya Yesus akan tergerak oleh belas kasihan, dan saya yakin dan percaya berkat, kasih karunia, anugerah yang sama juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan ini kita melihat terjadilah
Di sini dikatakan bahwa semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Mereka memuliakan Tuhan karena apa yang sudah Tuhan perbuat pada mereka saat itu. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pada saat ini ya Tuhan. Kami kembali sudah diajar oleh firman-Mu. Biarlah kami tetap terus mau belajar mencari akan Engkau ya Tuhan. Agar senantiasa kami memperoleh anugerah dan kami memperoleh belas kasihan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih, tetap terus kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang tetap terus menyertai ya Tuhan. Memberkati yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang tertutup jalan Tuhan buka jalan, sehingga sama-sama kami menaikkan pujian syukur kami hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.